Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-sahamnya CPO. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, kedelapan IPPE, dan terakhir SIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 0,78% ke harga 645 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker summary-nya ini biasa aja ya, antara akumulasi warna hijau ini dan distribusi. Malah kelihatannya lebih besar sedikit distribusi. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO ini bagus ya. Walaupun soldernya ini lebih rendah di kirinya, tapi ini ada pembentukan pola inverted and solder. Neckline-nya di 3950. Potensi ada tren nih. Kalau break nih target arah bahkan bisa ke 4650 ya. Cukup lumayan nih. Hari Jumat kemarin aja harga komoditas CPO menguat 4,58%. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk TAPJI kelihatan doji dan kelihatan bisa jadi double bottom. Yang perkiraan saya pola dead cat bond, kalau jebol 640 ya pola dead cat bond. Support minornya ini arahnya bahkan 600 sampai 580. Tapi kalau dia mantul ini kan doji dan kelihatan harga CPO juga naik hari Jumat nih kan. Naiknya 4,58%. Jadi ada peluang untuk TAPJI technical rebound, minimal dia menyentuh 670 dan resisten 680-nya ya. Resisten kuatnya di 680 neckline-nya ini. Neckline sebelum dia turun ya. Jadi seperti itu untuk TAPJI hari ini sepertinya potensi untuk technical rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DSNG yang ditutup di harga 484 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DSNG kemungkinan juga akan technical rebound karena doji ya. Ini waktu itu analisa saya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Kalau mau beli di support 480, target naik 500 perubahan praksi harga. Dan sekarang dia udah di support dan kondisi seperti ini kemana arahnya kalau dilihat MACD dead cross, tapi ini kan support kuat nih 480 harus dijaga, kalau nggak double top dan target penurunan bahkan bisa ke 450 kan seperti ini. Dari neckline ke top tarik aja seperti ini biasanya ya target penurunannya nih 440 bahkan ya target penurunannya. Jadi hati-hati dan risknya kecil ya, paling 3% nih kalau nekat ya, karena harga komoditas CPO juga menguat dan ini nih ada candle doji, peluang bisa ada technical rebound. Tapi ya rebound terbatas lah ya, 500 itu maksimal, nggak kemungkinan kecil kalau dia naiknya cukup signifikan. Dari paling rebound terbatas dan mungkin ada ekor dari atas ada yang profit taking itu ya, biasanya seperti itu karena market lagi kurang bagus ya untuk pergerakan ISG. Jadi seperti itu aja untuk DSNG. Memang ini hati-hati risknya tapi udah kecil nih kalau nekat ya, tapi resikonya ya tetap stop loss di 470 aja, 3%, target profit 500, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli dan saya itu hanya buatkan trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu tertarik ya bisa buat sendiri trading plan-nya atau ikutin atau dimodifikasi, diubah, nggak masalah ya, nggak ada yang harus sama di dalam trading saham nih. Banyak cara untuk mencari profit. Seperti itu. Untuk DSNG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPT yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,41% ke harga 65. Kalau dia transaksi asing, itu net sell. Kalau dia broker summary-nya, BPT ada distribusi ya. 5 broker aja yang jualan, yang nampung kecil-kecil dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT sudah disupport lagi, support 65 ya nih. Dan dia itu belum pernah menyentuh 63 dari semenjak Juli 2022. Kalau dia nyentuh atau bahkan tutup di 63, kalau niat trading stop loss saja ya. Karena harga komoditas CPO juga naik kan, ya bisa aja technical rebound. Target reboundnya menguji area resisten 70 dan kebetulan di situ ada EMA 60-nya. Garis hitam nih EMA 60 ya, moving average. Dan BPT juga disupport kuat, bahkan support kuat semenjak Januari ya, nggak boleh membuat low baru kalau harusnya. Jadi kalau dia tutup di bawah 64 di 63 62 ya udah tinggalin dulu aja. Berarti dia gagal lanjut menahan harga support ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Getco yang ditutup di harga 113, terkoreksi 0,87%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya ada akumulasi di Getco. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Getco 120 gagal ditembus, tapi memang ada support selanjutnya 110 karena naik turunnya itu 10 poin, dan dia hari Jumat membentuk higher high, higher low, volume meningkat, peluang bisa kembali rebound dan ada indikasi double bottom. Apalagi harga komoditas CPO kan menguat. Peluang besar sih tetap akan uji 120 hari. Kalau dia teknikal rebound ya, kelihatan MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang bearish engulfing ya, tapi lihat volumenya kecil ya, harus hijau minggu ini. Kalau bisa hari Jumat depan, kalau bisa tutup di atas 124, 125 itu bagus. Kok bisa konfirmasi double bottom dan target kenaikan 140 dan bahkan bisa ke 150. Untuk Getco bisa diperhatikan juga hari ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 1045. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, LSIP 1045 dan memang nggak membuat low baru ya. Dia bertahan di low hari Kamis, tapi kalau dihitung selama seminggu dia membentuk lower low, lower high. Kondisi seperti ini ya memang ini di area support semenjak Juli 2021. Ya, tapi kalau dihitung support kuatnya ya harga psikologis 1000, biasanya seperti itu ya, angka-angka genap. Nah, jadi untuk LSIP kondisi seperti ini ya memang sudah penurunan menurut saya ini cukup dalam. Bahkan kalau dari 2022 Maret itu dia pernah di harga tertingginya 1500, berarti udah turun 50% ya. Ya harusnya ini sudah penurunan terbatas dan kelihatan monthly-nya juga mulai berkurang, terus berkurang. Jadi menarik nih menurut saya LSIP untuk mulai dicoba invest atau swing trade, tapi time frame-nya di setahun ke depan, 3 bulan sampai setahun ke depan ya. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini ya saya biasanya jaga di 1000. Ini support kuatnya, toleransinya yang di bawah itu turun, jual dulu. Kalau beli di harga sekarang boleh nggak? Ya, risknya cukup besar nih. Kalau mau cut loss di ya 10%, kalau untuk disimpan setahun menurut saya sih bisa aja ya, 10% nggak masalah, tapi target setahunnya atau 3 bulan ke depan targetnya minimal 1300, bisa seperti ini. Karena kalau dia mematahkan trend downtrendnya ini ya di 1100, nantinya udah uptrend dan mungkin dia akan konsolidasi dulu di atas. Ya lumayan tuh dari 1250 ke 1100, 15% naik turunnya. Ya kuncinya dia harus bergerak di atas 1100 untuk LSIP. Ya 1-2 bulan ke depan ya semoga aja ini sudah penurunan terbatas. Kalau dilihat dari monthly-nya ya tadi koreksinya makin kecil setiap bulan, tapi bisa ada pantulan ya di 1045. Harus bertahan. Kalau dia bertahan di atas 1040 cukup bagus, tapi kalau jebol ya siap-siap 1000 itu menurut saya juga akan menjaga harga LSIP ya. Jadi ya maksimal menurut saya sekitaran 1000 sampai ya kasih toleransi lah 980 area ini. Ini maksimal penurunannya untuk LSIP. Kalau dilihat view lebih panjang juga ini kan dia lagi konsolidasi semenjak Juni 2021 area ini. Dari 980 1000 itu support dan resistannya 1500. Lumayan kan 50% dari support ke resisten. Ya seperti ini pergerakannya ya. Menurut saya sih tetap bertahan tuh di 1000 sampai 980 untuk LSIP. Jadi seperti itu. Untuk LSIP sudah harga murah, menurut saya ini sudah mulai menarik ya. Kalau untuk disimpan, dicicil-cicil atau mulai average down yang nyangkut dari atas ya, di area 1000 ini udah menarik untuk average down. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup terkoreksi 0,93% ke harga 7.925. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI jebol 8.000 dan juga sama maksimal 7.500. Jadi dia turun lagi 7%, itu udah penurunan terbatas. Sudah di harga murah, dia udah turun hampir 50% dari harga tertinggi Januari April 2022 nih ya, 40%. Ya udah seharusnya dijaga. Kita lihat dari candle monthly-nya juga memang volume masih besar ya saat penurunan
dan ada double top tuh ya. Kalau di monthly ada double top di neckline 7.500. Ya itu hati-hati juga kalau jebol ya. Stop loss saja dulu. Kalau beli di harga sekarang sampai 7.500 jebol itu ya udah tinggalin dulu aja. Risknya kecil, paling 4% ya udah tinggalin dulu. Tunggu sekalian di bawah karena ada double top itu. Ya walaupun double top untuk di candle monthly ini ya juga belum pasti terjadi ya, agak noise kalau di monthly. Tapi kalau dia sampai double top, target turunnya ini cukup dalam karena ini di candle monthly ya, bahkan bisa ke 1.600. Itu kan terlalu dalam menurut saya lah ya. Kemungkinan sih dijaga, jarang-jarang terjadi double top ya. Jadi seperti itu. Tapi ya harus hati-hati lah kalau ada Ali terjadi memang jebol 7.500 tuh ya, area bawah ini. Jadi seperti itu. Untuk Ali langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.400 menguat 1,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarnya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Saham teknikal, wah ini volume mulai meningkat lagi ya, di-create lagi volumenya karena ini saham repo. Tapi ya cukup bagus pergerakannya ya. Menurut sama support resisten. Nah, ini dia di neckline lagi 1.400 tembus lagi nggak? Kalau nggak ya konsolidasi. Dan waktu itu saya sudah gambar ya. Ini area neckline yang harusnya dijaga, memang sempat offset sedikit tapi habis itu tarik naik. Offset sedikit di tanggal 30 September tarik naik dan dijaga sepertinya ya 1.300 ya. Jadi ya ini akan uji resisten, kemungkinan bisa tembus. Tapi break validnya kita nggak tahu ya. Memang harga-harga pucuk ini kalau untuk sekelas SSMS apalagi ini saham repo agak beresiko kalau beli buy on breakout ya. Cuman ini volumenya meningkat nih signifikan 3 hari ya. Kemungkinan sih tembus. Cuman ya itu. Mending saham-saham seperti ini, saham-saham repo seperti ini belinya di support ya, jangan beli buy on breakout. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on ya, kalau mau beli juga ya nggak ada yang salah lah ya. Yang penting kalau dia breakout gagal lewat koreksi merah di bawah 1.400 tutupannya, jual dulu ya daripada dibawa dia ke 1.300 lagi. Mending jual dulu baru buyback di bawah. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IPPE yang ditutup terkoreksi 2,38% ke harga 164. Langsung saja. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarnya IPPE hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPPE juga ya turun lagi ya. Gagal bertahan di 200, 180 support dan ya ini sekarang disupport lagi dia. Potensi mantul karena dia ini hampir sama dengan Gesco ya. Pergerakannya cukup volatil tuh. Jadi kalau nanti saham CPO karena dia pergerakannya juga cukup volatil dan ya ini menarik untuk di scalping. Ya kalau Bapak Ibu yang biasa scalping ya ini bisa jadi pantauan untuk scalping ya. Ini juga udah disupport kuat semenjak September di 160. Kalau untuk swing boleh nggak ya? Boleh juga. Karena kelihatan koreksinya volumenya kecil ya. Ya yang penting 158, 160 di bawah itu cut aja. Target scalping itu 200 atau minimal 180 lah. Kalau bisa tarik langsung 200 saja. Itu hitung risk reward 156 ya 4% lah. 105 jangan ya 151 aja. 153 lah 6%. Stop loss target profit 180 aja 11% tuh kan. Lumayan. Apalagi ke 200 perubahan praksi harga 24%. Ya ini seimbang. Nggak masalah saham gorengan di atas 5% maksimal 7% cut loss tuh nggak masalah. Tapi kelihatan kalau dia benar terjadi naik rebound menguatkan, profitnya juga lebih besar karena pergerakannya cukup volatil. Ini kelihatan volume besar di tanggal 4 Oktober habis itu dia koreksi. Sepertinya dijaga nih IPPE di supportnya 164. Jadi seperti itu untuk IPPE. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SIM yang ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 404 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya SIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM sudah disupport juga, harusnya bertahan dan ada peluang untuk teknikal rebound. Tapi hati-hati kalau nggak rebound karena dia 2 minggu yang lalu sudah juga membentuk lower high tapi belum membentuk lower low ya karena masih bertahan. Kalau dia turun dari 400 ya dia membentuk lower low. Jadi akan lanjut turun lebih dalam. Kalau kondisi seperti ini ada neckline di 360, 370 itu ya. Itulah
Menurut saya penurunannya ke situ mending cut dulu aja daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam kan. Mending jebol 400 cut dulu, paling 3% cut loss, ya udah ikhlaskan aja. Risk reward juga menarik nih kalau minat, dan ini disclaimer ini nggak nyampe 3% cut lossnya, target profit 4%, ya risk rewardnya seperti ini aja. Agak berat kalau dia naik tinggi ya, sekelas SIM ini. Jadi ya mantau-mantau 420, 4%, 5%, segitu ya. Jadi seperti itu aja untuk saham-saham CPO. Menarik juga diperhatikan karena harga CPO-nya, komoditasnya itu menguat ya. Termasuk nih yang menarik, kalau yang suka scalping ya Getsco, IPPE itu menarik. Kalau untuk swing, untuk disimpan jangka menengah, LSIP AALI juga menarik, sudah mulai sepertinya penurunan terbatas. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.